Hi everybody, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Vivitan. Instagramku di Drawing by Vivitan dan The Pastel Color. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan coba konten baru ya, kayak sketsa anime gitu. Sebenarnya bukan konten baru, saya sendiri sudah sering gambar-gambar anime. Cuman versinya lebih full frame gitu ya, kayak penuh sama backgroundnya. Mungkin agak malas ya mau diikutin karena terlalu banyak gambarnya. Jadi di kali ini ada yang request Conan, jadi saya akan coba gambar Conannya saja. Jadi gambarnya saja dengan warna orangnya aja ya, Conannya aja tanpa background. Nah, pertama-tama ya saya perlu cari referensi ya. Jadi cari contoh gambar Conan. Terus ini saya bedah, bukan kayak bedah ya dokter ya. Ini saya akan jabarkan prosesnya supaya kalian gampang ngerti gitu ya. Nah, pertama-tama untuk sebuah gambar anime itu dia ada namanya struktur badannya. Struktur badannya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya bangun datar. Bentuk kepalanya kita ikuti dari bentuk lingkaran. Lingkarannya nggak usah perfect ya, biasa-biasa aja. Pegang pensilnya jangan terlalu ujung, mundur sedikit supaya lingkarannya jadi gede. Kalau kita pegangnya ujung, lingkarannya jadi kecil ya. Oke, mundur sedikit. Supaya mengatur pressure, penekanan, kalian bisa coba pakai pensil mekanik. Jadi ketahuan kalau kalian over tekan, dia akan patah. Nah, ini secara tidak langsung akan melatih kita supaya hasil goresannya tuh tidak terlalu press, tidak terlalu tekan. Oke, selanjutnya di sini kita akan cari garis tengah. Kalau dia hadap depan ya udah bagi dua. Kalau dia hadap sedikit ke samping ya kalian harus buatnya menyamping seperti ini. Ikutin aja belokannya. Terus sekarang kita akan cari garis mata. Nah, matanya tuh nggak harus di tengah-tengah banget ya. Jadi bisa begini, turun sedikit. Oke, sekarang kita akan buat garis wajahnya. Ini garis wajahnya, kita cari dagunya. Oke, dagunya dari tengah sini. Stop di sini, menuju ke tengah. Ini namanya garis sketch ya. Garis sketch atau sketsa. Tidak perlu rapi. Ini cuman pedomannya aja. Kita cari-cari garisnya, menerka-nerka gitu. Nanti kalau udah fix baru ditebalkan gitu. Nah, garis yang ini itu kita akan buat mata nanti ya. Matanya ya kira-kira misalnya ini hidungnya di tengah-tengah sini. Ini hidung. Hidungnya Conan itu bawahnya segitiga ya. Jadi setiap karakter itu pasti punya ciri khasnya. Ya kita hargai ya si kreator. Jadi kita sebagai penggambar ulang, jadi kita harus ikutin. Nah, kecuali misalnya kita gambar, misalnya ini Conan, saya gambar dengan style saya gitu. Jadi bisa diganti matanya. Paling kita ikuti ciri khas dari Conan itu apanya, misalnya rambutnya kah, bajunya kah, gitu. Terus style matanya bisa diganti. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk matanya biasanya ada garis atas dan garis bawah. Atasnya panjang, bawahnya pendek gitu. Terus kita akan buat lingkarannya seperti ini. Ini kita buat lingkaran matanya. Jadi dia tuh seperti oval gini, oval. Cuman ovalnya tuh kayak kepotong dikit di atasnya. Terus di sini ada sedikit oval lagi, dan di sini ada garis. Gitu. Oke, ini kita blocking aja. Nah, proses sketsa ini memang kelihatannya messy ya, sangat berantakan. Mungkin kalian kalau yang susah baca garis, saya sarankan kalian beli ini namanya kneadable eraser. Ini eraser yang bisa dipencet-pencet, terus dia nggak ada sampahnya ya. Cara pakainya kita giling-giling gitu ya, kita giling gini. Nah, dia tuh bisa membuat goresannya itu jadi tipis tuh. Jadi bagi yang merasa terganggu dengan garis sketsa, kalian pakai ini aja. Terus dia nempel, residu pensilnya tuh nempel di penghapusnya kayak gini.
Selain itu ini juga bisa dipencet jadiin kayak tajam. Kalian bisa hapus kayak gini juga bisa ya. Jadi ini adalah suatu penghapus yang menurut saya bagi yang suka gambar anime ini worth it, dan juga sketsa juga worth it ya. Oke, sekarang ini kan udah ditipisin, kita tebalin lagi supaya kelihatan di kamera. Nah gitu, jadi dia udah tipis, dia tetap ada garisnya ya, cuman garisnya nggak tebal-tebal amat, tapi masih kelihatan. Kalau langsung lihat dengan mata itu kelihatan, tapi mungkin di kamera agak sedikit kurang kelihatan. Namanya kamera itu kan dia menangkap objeknya lebih ini ya. Nah di sini ini garis pipinya seperti ini naik ke atas, dan kita mulai buat mata yang satu lagi. Ini tuh garis pedomannya supaya dia seimbang, cuma mata kona yang satu lagi tuh agak sedikit dimiringkan gitu ya. Nah ini lebih panjang dikit, up and down gitu. Tuh ini misalnya salah, ini bisa untuk hapus ini. Tuh bisa untuk hapus gitu juga. Bentar. Waduh. Nah di bagian bawah matanya kita buat lebih pendek. Ini lebih pendek dikit. Terus kita buat oval lagi untuk bola matanya. Nah terus di dalamnya tuh ada oval kecil, garis. Oke. Dan di sini kita akan buat lagi, dia ada kacamata ya. Dan mulut. Nah, mulutnya itu agak sedikit miring ya, miring gini. Nah, kalian atur aja posisinya, kalau misalnya belum benar ya di ini ditekan-tekan dulu, diatur lagi. Selanjutnya di sini kita akan buat garis alis. Alisnya itu dia smart, jadi dia naik gitu ya, turun di sini. Di depannya itu agak sedikit tebal, di ujungnya tipis. Ya kayak alis yang ada lah ya. Terus yang di sini kita akan buat dia agak turun, naik, turun. Jadi ada puncaknya di sini, naik, turun. Kalau misalnya belum, nggak apa-apa nih, kalau misalnya belum tipis ya kalian tinggal tarik aja tipis gitu. Oke, jadi dia satu alisnya naik, satu turun. Ini saya lihat ya langsung ya dari Google, tuh dari Google. Karena ini karakter udah ada, jadi kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong bilang langsung bisa gambar. Kalau saya sih jujur aja, ini saya lihat dari Google. Karena ini kartun udah ada, ya kita pasti niru ya kalau yang udah ada. Kalau misalnya disuruh buat karakter sendiri, mungkin nggak usah tiru, nggak masalah. Kita kan bisa ala-ala kita kan gitu. Yang penting strukturnya, badannya. Kalau ini kan udah ada karakternya, ya otomatis kita harus lihat referensi, lihat contoh. Semoga sesuai gitu. Nah, kenapa sih harus ada garis-garis bantu ini? Ya supaya gambarnya seimbang aja. Kalau enggak ya suka kadang miring sebelah. Memang ada orang yang gambar langsung. Saya sendiri tipe yang belajarnya tuh sebenarnya dari gambar komik-komik ini ya. Jadi dulu sih nggak pernah buat kerangkanya atau apanya, langsung gambar gitu. Cuman ada jeleknya, negatifnya itu jadinya nggak bisa buat karakter sendiri gitu, jadi ragu. Jadi kayak mau contoh aja gitu. Jadi selanjutnya tuh saya mulai coba dari struktur badan dan lain-lain. Oh, dari itu baru kayak bisa buat karakter sendiri, bisa buat orang posisi duduk, berdiri, lari gitu.
Jadi ini memang harus dipelajari ya, struktur badannya atau anatomi tubuh. Anatomi tubuh itu ada yang chibi, ada yang anime. Nah ini pun karena dia versi anak-anaknya, kita masukin ke dalam chibi aja. Dan chibi itu dia lucu ya, kayak baby gitu badannya. Oke, dari dagu sini, ini leher. Saya cari tengahnya, tapi nggak tengah-tengah di sini ya, karena dia kan badannya ada hadap sedikit ke sisi sebelah kiri. Jadi kita buatnya garis tengahnya juga agak sedikit melenceng ke kiri. Tarik ke sini, turun, karena badannya tuh bukan posisi berdiri yang tegap gitu. Jadi agak miring sedikit. Ini saya cari garis bahunya. Tapi bahu manusia tuh kan nggak lurus kayak gini ya. Jadi kita ikutin nanti sesuai dengan bahu manusia. Agak sedikit kita roundedkan. Nah ini kiri kanannya harus seimbang. Kita cari seimbangnya. Kita ikutin garis tengah gini. Oke, ini termasuk pose ya. Jadi pose anime itu kan dia beda-beda, tergantung dia mau pose apa. Nah di sini untuk lengannya biasanya saya biasakan untuk buat circle atau oval gini. Terus saya buat garis lengannya sesuai dengan ukuran ovalnya. Kalau ini garis tengahnya pinggang, berarti di sini garis lengan atasnya berakhir. Jadi kita mulai ke lengan bawah. Ini sesuaikan aja ukuran lingkarannya. Tuh, ini. Gampang sebenarnya, cuman penyesuaiannya aja yang lama. Nah, ini di garis celananya kita buat seperti ini, seperti pakai segitiga celana gitu. Terus kita buat kaki. Untuk kaki Conan itu nggak seperti anime lain, jadi kakinya agak kurus gitu. Nggak apa-apa, kita buat garis tengah. Jadi ini tulang tengahnya kita buat lebih kurus gini. Tuh ya. Toh dia nanti juga ketutup oleh celana. Oke, ini kerangkanya udah jadi. Kalau kerangkanya terlalu tebal, kalian bisa perhalus begini ya. Perhalus. Soalnya nanti bingung mana yang ditebelin, mana yang garis bantu, mana yang garis benar gitu. Oke, kalau sudah ditipisin kita lebih gampang. Nah, kepalanya Conan itu atasnya bulat. Membulat. Ini kita ikutin bulat aja begini. Ikutin tadi circle-nya gampang banget. Oke. Terus di sini kita tambah segitiga gitu. Segitiga ya. Terus di sini kita tambah juga. Nah, ini poni. Poninya biasanya saya mulai dari tengah-tengahnya dulu. Dia center of the face gitu ya. Jadi buat gininya. Terus cari ini, ujungnya pasti lancip-lancip gini mah. Kayak gitu. Udah, kita cari lagi ini, ujungnya lebih bulat. Jadi dia endingnya tapi nggak bulat gitu, kita lebihin sedikit. Biasanya ini garis wajah dia maju dikit gitu, maju sedikit. Oke, di sini tambah lagi poninya, gini. Kalau nggak sesuai tinggal dibelokin aja ya. Soalnya ini masih sketsa, masih enak bisa diatur. Gitu. Di sini tinggal buat poni yang kecil-kecil di tengah-tengahnya, kecil-kecil gitu. Ini juga kita buat garisnya lawan arah gini. Yang ini belok, belok, ini belok, ini tutupnya pas di sini di atas telinga ini. Terus ada sedikit apanya ini, buntut ekor, rambutnya ada ekornya, tajam aja segitiga. Oke, udah kelihatan ya. Nah, mungkin yang nggak sesuainya di mukanya kita sesuaikan. Dia agak terlalu lebar tadi. Nah, kita naikin sedikit. Jadi kalau menggaris itu jangan takut salah. Kalau salah kan bisa diperbaiki ya. Tuh, begitu. Nah, kalau kalian lihat ini kan garisnya berulang-ulang dan bukan langsung garis fix. Jadi kalau sketsa is okay, kalian nggak harus langsung satu garis jadi gitu, nggak harus. Nah, ini untuk dasinya kita buat tengahnya dulu. Nah, ini udah ada garis tengahnya, jadi enak. Kita buat tengah dasinya juga di sini gitu. Udah, tinggal ikutin ini belokannya. Kalau ini Mia bingung, kalian buat garis lagi tengahnya bagi gini. Terus ini tinggal dibuat ke arah tengah, terus ini ke tengah
ke tengah, ini ke tengah. Terus ini kan dia pakai kayak jas gitu ya untuk shadow gitu. Ini kita cari tengahnya, stop di sini tengahnya, dia agak kelipat sedikit. Ini kelihatan kan ininya, patah gini, ini patah gini juga. Nah ini tuh dia kan pakai kemeja, garis kemejanya sedikit. Oke, ini kita panjangin sedikit, agak lewat, dan di sini kita buat segitiganya. Kalau bingung kalian cari aja garis ini. Sudah itu kita buat garisnya ke sini dan ini ke ujung ini. Nah ini ke sini, ini ke sini, ini ke ujung ini. Jadi dia tuh bentuknya kayak segitiga gitu. Oke, ini tinggal ikutin aja. Nah sudah jadi begini. Ini buat kancing, sedikit belok-belokannya. Ini udah jadi, tinggal buat lengannya. Ini garis bajunya ini ditekan dulu ya supaya kelihatan lebih jelas. Nah ini lengan bajunya sedikit berlipat-lipat. Di sini juga kita buat lengan bajunya. Tuh, ada lipatan sedikit. Nah jadi kalau gambar itu nggak perlu langsung satu garis rapi gitu ya, nggak perlu, susah kalau langsung rapi itu ya, kecuali udah ada konsepnya, udah jelas ya, udah langsung rapi nggak apa-apa. Kalau masih belajar ya sketch juga nggak apa-apa kok, nggak ada yang nyalahin kalian. Atau yang penting kita enjoy ya dengan goresan-goresan yang kita hasilkan ini, kita enjoy. Karena tangannya itu masuk ke dalam kantong, jadi agak terangkat jasnya. Di sini kita buat garis tengahnya, ikutin tadi yang tengah, dan ini ada celana. Oke, celananya tuh pendek, jangan terlalu lurus ya, agak belok-belok sedikit supaya lebih alami gitu. Nah ini ada lipatan-lipatannya, ini juga kita buat seperti ini. Terus kita buat kaki. Nah kakinya tadi kan dia kecil ya, yang seperti saya katakan dia kecil, jadi nggak usah buat besar-besar amat. Nah ini lututnya sampai di sini, ini lututnya. Oke, belok. Oke, sketsanya udah jadi. Jadi sekarang prosesnya penebalan. Jadi kalau udah sketsa, kita gunakan pensil. Ini adalah mekanik supaya nanti melatih pressure atau penekanan. Sekarang saatnya menebalkan. Nah untuk menebalkannya biasanya saya gunakan pensil, saya ulangin. Biasanya saya gunakan ini namanya drawing pen. Kenapa harus pakai drawing pen? Karena drawing pen itu ukurannya bisa kita ikuti, kita sukanya ukuran berapa. Ini ukuran paling tipis 0.05. Ini tuh berguna banget, terutama di bagian mata ya. Ini mata penanya kecil banget. Kalau misalnya terlalu tipis, itu biasanya resikonya gampang patah. Jadi saya sarankan kalian mulai dari ukuran 0.1 atau 0.2. Mata penanya itu lebih tebal, tuh kelihatan. Dan saatnya kita tebalkan. Nah, penebalannya ya gampang, kita tinggal ikuti garis yang tadi. Kita ikuti. Untuk mewarnainya saya gunakan Prismacolor. Ini yang pensil ya. Jadi saya memang suka banget sama pensil warna sebenarnya. Dulu tuh media saya sebenarnya pensil warna, terus saya beralih ke crayon atau oil pastel.
Nah, ini tuh sudah pernah saya perlihatkan sebelumnya. Prismacolor ini yang 150 warna, ini masih model lama ya. Ini udah lama banget. Udah 5-6 tahun deh. Pada saat mewarnai itu kita harus mencocokkan warna itu yang paling sulit sih menurut saya, karena nggak semua orang punya warna tertentu ya, kecuali kita menggunakan media digital, itu paling gampang dapat warna apapun, ada aja. Kalau misalnya dengan pensil warna itu ya kita harus benar-benar pandai mencampur warna supaya memperoleh warna yang kita mau. Cuman nggak semua pensil itu bisa dicampur, bisa di blend. Nah, untuk Prisma ini dia gampang di blend, makanya saya beli Prismacolor karena dia satu banyak warna, kedua dia gampang di blend, teksturnya tuh hampir seperti serasa saya menggunakan oil pastel. Kalau misalnya cat air itu nggak payah beli sampai banyak-banyak warna, soalnya bisa kita ciptakan warna sendiri, kita bisa mix color gitu, campur-campur. Nah, kalau pensil warna ini dia agak susah ya, karena dia medianya keras. Jadi untuk mencampur warna itu kita butuh namanya layering, timpa-timpa. Nah, nggak semua pensil tuh bisa ditimpa-timpa gitu. Kalau dia pensilnya kualitas bagus, biasanya bisa di layering, bisa di blend. Sebenarnya dari pensil yang Faber-Castell juga boleh ya. Cuman biasanya itu hasilnya kalau mau di layer itu dia lebih tipis gitu jadinya, lebih soft warnanya. Kalau misalnya kalian mau warnanya bold terus kelihatan dengan jelas, ya cari tipe-tipe yang seperti ini, Prismacolor, Polychromos. Yang satu lagi tuh merek Caran d'Ache ada keluarkan pensil itu juga. Kalau misalnya kalian suka nonton tutorial pasti tahu ya, banyaknya suka pakai juga Caran d'Ache yang pensil luminous itu. Nah, untuk sebuah anime itu biasanya kita warnainya ini ada namanya bayangan. Bayangan tuh letaknya yang nggak jauh-jauh dari di bawah rambut, tentu aja bayangan. Nah, di sini ada bayangan sedikit, pokoknya di bawah-bawah rambut. Saya suka tambahkan brown color sebagai shadow. Meskipun di kartun aslinya itu dia tidak buat sampai seperti ini ya, karena mereka juga mau produksinya lebih cepat. Jadi kalau terlalu detail shadownya, wah ribet banget mewarnanya ya. Nah, karena ini cuman satu gambar, jadi saya akan buat shadownya sesuai yang saya mau. Ini cara kerjanya sama seperti sebuah lingkaran, dimana highlightnya akan datang dari sisi sebelah kiri, maka dia akan membentuk shadow di sisi sebelah kanan gitu. Mungkin dari sebagian kalian yang nonton video saya tuh bosan banget ya, karena saya panjang banget kalau buat sebuah gambar ya, tapi saya memang begitu. Dan di kakinya juga jangan lupa, ini saya zoom up, nih di bawah celananya, di samping ini. Setelah itu saya gunakan warna peach. Nah, peach ini kita campur sedikit di brownnya, kita blend gitu, terus agak keluar sedikit. Cara kerjanya hampir sama dengan oil pastel ya. Nah, karena ini pensil pendek banget, jadi saya akan pakai extender. Ini extender belinya terpisah ya teman-teman, jadi dia bisa memperpanjang pensil, jadi enak digenggam.
kita blend di atas brown colornya. Terus kita lebihkan sedikit. Berarti ini warna middle tone-nya itu adalah warna peach ya. Awalnya waktu saya membeli Prismacolor yang 150 warna, yang ada tuh saya bingung loh, gimana sih cara menggunakan warna yang segitu banyak? Mau pilih warna aja ribet banget. Terus lama-lama kan kita harus terbiasa ya. Jadi lama-lama baru tahu warnanya tuh, terus disusun ulang supaya gampang. Nah, ini adalah warna light peach. Jadi tadi peach, ya ini lightnya. Ini kita warnai aja. Biasa sih saya warna sisanya, terus saya blend lagi dengan putih. Jadi seperti ini saya blend gitu. Yang tadi bekas peach itu saya tekan aja. Terus yang belum kena warna saya agak soft gitu, pelan-pelan. Kecuali bagian tepi saya tekan. Nah, agak ke tengah, pressure-nya mulai saya ringankan. Jadi kalau pakai pensil warna itu, kita memang harus pinter-pinter atur pressure-nya ya. Jadi kalau ditanyakan untuk mewarnai pemula itu apakah bagus menggunakan pensil atau oil pastel, kalau saya sarankan oil pastel dulu. Soalnya oil pastel itu nggak perlu kenal pressure, kita perlunya cuman gradasinya saja. Kalau sudah masuk pensil, ini udah ada main penekanan, ada yang tidak boleh ditekan, ada yang penekanannya diringankan, yang ditekan. Nah, disitu agak bingung sebenarnya. Untuk pemula agak bingung. Kalau untuk yang udah biasa sih udah tahu lah ya. Nah, di sini ada sedikit highlight. Jadi highlightnya itu saya akan campur dengan putih. Ini pastikan dulu ya putihnya itu bersih, baru diwarna. Soalnya putih ini suka ngeblend ke warna lain, jadinya ada residu warna lain tuh ketinggalan. Nah, ini kita di blend aja dengan putih begini, kita udah dapat warna highlight. Terus putih juga bertindak sebagai blender, pencampur warna. Dia juga bisa membuat warna jadi soft. Terus warna bisa jadi lebih mudah juga. Kakinya juga ya, zoom out lagi. Di sini bagian ujungnya sedikit saya sisakan untuk putih. Tuh, tambah putih sedikit. Nah, sekarang saya akan warnai di mata. Matanya itu kalau diperhatikan, di bagian sini biasanya dia ada shadow-nya. Jadi gunakan aja light gray supaya dimensi matanya itu lebih kelihatan. Nah, di sini ada shadow sedikit. Sisanya saya blend dengan putih.
Selanjutnya kita akan warnai matanya. Jadi matanya itu ada sedikit warna hitam. Hitamnya itu sebagian ya. Sebenarnya dia baginya begini. Cuman di dalamnya itu ada perpaduan antara hitam dan biru lagi. Jadi ini yang warna hitam. Terus ini warna biru, ini indigo blue. Birunya ini saya akan mix sedikit di samping hitamnya, kayak ada transisi sedikit aja. Setelah itu saya akan gunakan warna yang agak sedikit ultramarine blue, tapi dia lebih light. Nah, ini adalah Cerulean blue. Nah, ini saya warnanya di sini. Terus saya gunakan lagi warna biru tua tadi. Baru hitam lagi. Terus yang di bawahnya saya gunakan ini biru denim. Dan biru cerulean tadi. Nah, di sini di bibirnya ini saya akan tambahkan sedikit coklat brown. Dan di hidungnya juga. Alisnya kita tambahkan sedikit hitam. Oke. Dan di sini mata atasnya sedikit ditebalkan. Nah, selanjutnya tinggal kita tebalkan kacamatanya. Dan kita akan gunakan warna coklat yang tua. Di sini saya pakai dark amber.
Nah, ini adalah warna tuanya, yaitu Indanthrone Blue. Susah ya namanya, itu terlalu ribet. Saya warnai bagian shadow. Ini adalah warna transisinya, denim blue. Lalu selanjutnya ini adalah cerulean blue. Nah, nanti ini ujung-ujungnya saya akan gradasi dengan white, putih. Nah, ini untuk warna celananya ada slate gray. Ini untuk warna shadownya saja. Nah, ini tuh warna cool gray. Terus ini warna cool grey yang 30%. Terus warna crimson red. Dan scarlet lily. Sedikit putih untuk highlight. Oke deh, selesai sudah untuk gambar Conan hari ini. Hari ini tuh tanggal 3 bulan 9 2021. Mungkin ini tayangnya tanggal 4 ya. So guys, makasih udah nonton sampai di sini untuk video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oh ya, ini karena dia kena cahaya agak kurang rata, kalau diangkat sedikit, nah ini jadinya begini ya. Dia memang gitu ya, warnanya suka mantulin cahaya, jadi kalau gini tuh kayak kelihatan kurang rata, tapi kalau dimiringin sedikit ini jadinya.
Oke, segitu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.